Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semangat ya. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda cair. Benda cair merupakan salah satu 3 jenis benda yang berada di sekitar kita. Yang pertama benda padat, kedua benda cair, dan ketiga benda gas. Untuk yang kita pelajari yaitu benda cair. Benda cair sendiri itu mempunyai berbagai macam sifat. Yang nomor 1, sifatnya membentuk sesuai wadahnya. Contoh, ketika anak-anak membawa bekal air untuk minum di sekolah, itu bentuk air sesuai dengan bentuk wadahnya. Anak-anak pakai botol seperti botol. Ketika air dimasukkan ke dalam kelas, air tersebut sesuai wadahnya yaitu gelas. Kemudian jika dimasukkan ke dalam ember, bentuknya juga menyerupai ember. Untuk sifat benda cair yang kedua, permukaannya selalu datar. Ketika ember di bak mandi itu airnya datar. Di kolam juga datar. Tidak mungkin ada yang tinggi sebelah. Jadi datar. Untuk yang ketiga, benda cair mempunyai sifat memiliki massa. Massa itu berat atau bobot. Jadi mempunyai berat. Untuk sifat yang keempat, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya, ketika anak-anak membuat minuman, misalkan teh, anak-anak ngasih gula. Tiba-tiba ketika diminum bahkan tehnya sampai habis, airnya sampai habis, gulanya nggak ada. Kemana gula itu? Gula itu ternyata larut dalam air. Kemudian yang kedua garam. Ketika ibu memasak pakai garam, kita makan, nggak ada garamnya karena sudah larut dalam masakan tersebut. Termasuk anak-anak ketika membuat susu, nah juga larut. Kemudian untuk yang sifat yang berikutnya, mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Contohnya ketika anak-anak bermain di sungai, anak-anak mancing di sungai, itu airnya pasti mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Termasuk di depan sekolah kita ada irigasi persawahan untuk pertanian, itu juga mengalirnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian perubahan wujud benda cair itu yang pertama ketika anak-anak makan sup atau soto atau bakso, ketika mau makan pasti melihat kok seperti ada yang terbang kayak awan gitu ya, naik ke atas. Atau minuman yang panas. Jika kita kasih tutup, maka tutup tersebut akan basah, ada bintik-bintik airnya. Nah, itu merupakan perubahan benda cair menjadi gas atau istilahnya menguap. Untuk perubahan yang kedua, ketika anak-anak minum es, nah itu ada es batu ya. Es batu itu bagaimana pembuatannya? Nah, ternyata berasal dari air atau benda cair. Ini seperti contoh pada samping Pak Guru pada gambar. Itu contoh air yang sedang dimasak atau dipanaskan. Prosesnya menguap ya. Perubahan wujud dari benda cair menuju menjadi benda gas. Kemudian ini gambar yang kedua, yaitu
air yang dimasukkan ke dalam kulkas dengan waktu tertentu, air tersebut berubah menjadi keras atau menjadi es batu atau istilahnya membeku. Nah, itu berbagai contoh gambar itu sedang masak sup tadi. Kemudian ada es batu dan satunya ada memasak air dengan ketel atau kita sering menyebutnya ceret ya. Bahkan ceret sendiri dari air yang menguap ketika mendidih itu kan menguap akan menjadi gas, perubahannya akan menimbulkan suara. Nah, cara-cara sekarang kan ada suaranya. Suaranya seperti peluit. Tweet, tweet. Nah, seperti memanggil. Itu menandakan kalau air itu sudah mendidih dan menguap. Jadi sudah bisa kita manfaatkan. Jadi, untuk kesimpulannya, benda cair itu mengalami dua perubahan wujud. Yang satu berubah menjadi gas, namanya menguap. Dan yang kedua, benda cair yang berubah menjadi padat, yaitu namanya membeku. Jadi, kalian bisa melihat perubahan benda cair di sekitar kalian dengan dua perubahan. Nanti ketika kalian di rumah bisa melihat ketika ibu memasak atau kalian bisa mempraktekkan memasukkan air ke dalam kulkas atau pendingin atau lebih cepatnya di freezer. Demikian penyampaian materi Pak Guru untuk perubahan wujud benda cair. Semoga kalian bisa memahami dan bisa melihat di sekitar di dunia nyata sebagai pedoman kita dalam belajar. Cukup sekian. Terima kasih dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.